Salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi kita semua. Salam. Mari kita mulai Lentera Minggu Katolik kita pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segala puji syukur kami aturkan kehadirat-Mu ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Berkatilah kami para pendengar RRI Pro 1 Pontianak dimanapun berada. Semoga kami selalu diberkati oleh kasih karunia-Mu. Pada minggu ini kami sudah masuk minggu Advent yang pertama. Semoga dalam masa penantian ini kami selalu bertobat untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Berkatilah kami dimanapun kami berada, sehingga kami menjadi pribadi yang selalu menjadi pendengar dan juga selalu mengikuti sabda dan kehendak-Mu dimanapun kami berada. Semua ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, para pendengar RRI Pro 1 Pontianak dimanapun berada, pada Lentera Minggu Katolik hari ini, kita akan mengulas tentang perutusan kaum beriman awam, di mana temanya yaitu ladang perutusan kaum beriman awam. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, dunia yang ditandai dengan berbagai kegiatan ekonomi, politik, pendidikan, hukum, budaya, pemerintahan, serta kemajuan komunikasi dan teknologi digital saat ini tidak jarang membawa kegembiraan, harapan, kemenangan, kecemasan, ketakutan, kekalahan, dan kegagalan hidup. Dunia dengan warna-warni hidup seperti ini merupakan kebun anggur Allah. Dalam dunia seperti ini, setiap awam terpanggil untuk mewujudkan tugas perutusan ilahi, yaitu menjadi garam dan cahaya dunia. Pengalaman akan warna-warni hidup yang datang silih berganti, dan bahkan bersamaan itu diungkapkan Allah sendiri melalui perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Matius 13 ayat 24 sampai 30. Panggilan dan perutusan di tengah masyarakat. Panggilan dan perutusan awam Katolik di dalam gereja dan di tengah masyarakat sering dikaitkan dengan perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur Tuhan. Matius 20 ayat 1 sampai 16. Tentang hal ini Injil Matius mengatakan, adapun hal kerajaan Allah itu sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari para pekerja untuk bekerja di kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan para pekerja itu mengenai upah sehari sedinar, maka ia menyuruh mereka pergi ke kebun anggurnya. Matius 20 ayat 1 sampai 2. Kisah Injil ini hendak mengatakan bahwa Allah memiliki kebun anggur yang sangat luas. Karena itu Allah sendiri membutuhkan banyak pekerja laki-laki dan perempuan untuk bekerja di kebun anggur ini. Para pekerja itu dicari, dipanggil, serta diutus langsung oleh Allah sendiri untuk bekerja di kebun anggur. Yohanes Paulus kedua 1987. Kebun anggur Allah itu adalah seluruh dunia dan segenap alam raya ini. Injil Matius 13 ayat 38 mengatakan bahwa ladang Tuhan adalah seluruh dunia. Kebun anggur ini perlu digarap dan dikelola para pekerja seturut kehendak Allah dan bukannya seturut kehendak pekerja. Para pekerja kebun anggur ini tidak hanya terbatas pada para gembala umat seperti diakon, imam, dan uskup, serta biarawan atau biarawati, rohaniawan atau rohaniwati, tetapi juga para awam Katolik. Allah memanggil dan mengutus para pekerja, terutama kaum awam, untuk menata dunia atau kebun anggur melalui berbagai usaha.
menata mengatur kehidupan keluarga, dunia pendidikan, ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya, dan lain-lainnya seturut kehendak dan rencananya. Alasan menata kehidupan dunia sehari-hari sesuai kehendak Allah yaitu supaya setiap kegiatan yang dilakukan dapat menjadi tanda kasih, berkat, dan kebaikan Allah untuk banyak orang. Allah menghendaki agar setiap awam yang terlibat dalam kegiatan dan pelayanan di lingkungan sekolah, kantor, organisasi, perkumpulan baik swasta maupun pemerintah dapat menjadi tanda kasih, kebaikan, atau berkat Allah untuk banyak orang. Karena itu setiap umat beriman, terutama kaum awam, selalu perlu bertanya kepada diri sendiri tentang sudah sejauh mana pekerjaan dan pelayanan yang dikerjakan sehari-hari sudah menjadi tanda berkat dan kebaikan Allah bagi banyak orang. Yohanes Paulus kedua pada tulisannya 1987. Allah terus mencari dan mengundang para pekerja untuk bekerja di kebun anggur. Dan kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada pula orang-orang lain yang menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Matius 20 ayat 3-4. Sejak 2000 tahun lalu, Allah terus memanggil para pekerja melalui Yesus Kristus untuk bekerja di kebun anggur. "Pergilah juga kamu ke kebun anggurku." Panggilan ini terus bergema sepanjang sejarah. Yesus tetap menyerukan panggilan ini kepada setiap pengikutnya yang hidup dan berkarya di tengah dunia dalam setiap zaman. Demikian pula Gereja Katolik sebagai mempelai Kristus tidak pernah berhenti mendesak para pengikutnya, terutama kaum awam, supaya terus membuka hati dan telinga terhadap suara Tuhan yang memanggil dan mengutusnya ke tengah dunia ini untuk menjadi tanda berkat, kasih, dan kebaikan Tuhan bagi setiap orang di dunia ini tanpa memandang sekat atau perbedaan agama, etnik, budaya, kelas sosial dan ekonomi, afiliasi politik, gender, dan lain-lain. Allah mengutus para awam ke tengah dunia untuk menjadi sakramen keselamatan universal. Yohanes Paulus kedua pada tulisannya 1987. Firman Tuhan, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Matius 20 ayat 7. Panggilan Tuhan ini tidak hanya dialamatkan kepada para pelayan dan gembala umat seperti diakon, imam, dan uskup, biarawan, biarawati, serta rohaniawan, rohaniwati. Sebaliknya dialamatkan secara khusus kepada awam yang telah menerima tugas perutusan gereja melalui sakramen pembaptisan untuk meragakan rahmat, kasih, dan kebaikan Allah di tengah dunia dan masyarakat. Dalam mewartakan kasih dan kebaikan Tuhan ini, Santo Gregorius Agung tahun 1155 menasihati umat beriman, "Rawatilah selalu perilaku hidupmu, cintailah semua orang, dan pastikan bahwa dirimu sendiri merupakan seorang pekerja di ladang Tuhan." Nasihat Santo Gregorius Agung ini mengandung arti bahwa untuk menjadi pewarta yang efektif tentang kasih dan kebaikan Tuhan, seseorang harus selalu merawat dan memelihara dirinya sendiri dengan terus melakukan perbuatan kasih dan kebaikan. Ia sendiri perlu memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, serta mengalami dan merasakan pengalaman akan kasih dan kebaikan itu. Para pendengar RRI Pro 1 Pontianak dimanapun berada yang terkasih, Konsili Vatikan kedua telah mengingatkan setiap umat beriman tentang panggilan untuk bekerja di ladang Tuhan. Panggilan ini hendaknya dijawab dengan cepat, spontan, dan penuh sukacita. Injil Matius 20 ayat 4 mengatakan bahwa setelah para pekerja itu mendengarkan panggilan Tuhan, maka mereka pun segera pergi ke kebun anggur. Hal ini menunjukkan bahwa mereka memiliki kepekaan dan ketaatan luar biasa terhadap suara Tuhan. Mereka segera bergegas pergi bekerja di kebun anggur Tuhan,
umat beriman, terutama para awam, hendaknya memiliki kepekaan yang amat sama terhadap suara panggilan Tuhan dan segera memberikan jawaban positif terhadap panggilan Tuhan ini. Lumen Gentium artikel 48. Gereja melalui sinode para uskup di Roma pada tahun 1987 menyuarakan lagi panggilan Tuhan untuk bekerja di kebun anggur. Kamu pergilah juga ke kebun anggurku. Panggilan ini kumandangkan lagi ketika itu dengan tujuan memberi inspirasi dan dorongan bagi kaum awam supaya lebih berperan aktif menjalankan tugas panggilan dan perutusan di tengah kehidupan keluarga, bangsa, negara, dan masyarakat. Panggilan ini terus dikumandangkan gereja dengan maksud mendorong kerjasama antara para awam dengan imam, biarawan atau biarawati, rohaniawan atau rohaniawati, membangun gereja sebagai tanda keselamatan universal di tengah dunia melalui bidang pelayanan liturgi, pelayanan pewartaan sabda Allah, pendidikan iman, dan berbagai bentuk kerasulan lainnya. Ini termuat dalam Apostolikan Actuositatem artikel 33. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, para pendengar RRI Pro 1 Pontianak dimanapun berada. Marilah kita pada paruh kedua nanti lebih mendalami bagaimana keterlibatan kaum awam dalam kehidupan yang luar biasa ini. Mari kita dengarkan satu pujian dari kerabat kerja RRI Pro 1 Pontianak.